anak itu gampang meniru. Peniru ulung. Ketika meniru itu harapan kita memberikan sesuatu yang terbaik. Bicara ruang publik terbuka, hari ini mulai dari pemerintahan desa, bahkan sampai pemerintahan pusat, itu sudah ada pemikiran bagaimana kita memberikan ruang publik terbuka untuk anak. Kebijakan itu bisa berbentuk surat keputusan gubernur, bisa juga berbentuk peraturan daerah. Siapapun yang melakukan usaha harus ramah anak. Betul. Jadi selain anggaran harus dibarengi dengan kebijakan. Ketika dua-duanya ini ada, sudah bisa. Jalan itu pasti. Tapi yang ketiga, sosialisasi atau kerjasama antara pengusaha dengan masyarakat. Hubungannya untuk menyediakan ruang publik terbuka yang ramah anak ini akan lebih penting. Kenapa kemudian siapapun menyediakan ruang publik yang ramah anak itu penting? Ya karena anak ini harus dibaca, jangan dibaca anak ini sekarang. Tapi ketika anak hari ini itu pinter, anak hari ini sehat, anak hari ini cerdas, itu paling tidak harapan masa yang akan datang, generasi yang akan datang, menjadikan negara atau wilayah ini bagaimana, dimulai dari anak ini tumbuh kembangnya, tumbuh kembangnya bagus hari ini, maka harapan itu akan kelihatan. Terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ABTVN Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kembali bersama saya Risa Ismaya yang akan menemani Anda di obrolan seru bersama dengan wakil rakyat kita yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita kembali untuk membahas topik-topik yang cukup banyak juga ditunggu begitu ya oleh masyarakat, apalagi untuk ibu-ibu muda, kemudian ibu-ibu yang sekarang ini lagi pengen sekali kotanya atau lingkungannya di Jawa Timur ini mempunyai ruang publik yang ramah dengan anak. Makanya tema yang saya angkat kali ini adalah ruang publik ramah anak yang memadai di Jawa Timur. Tentu saja seperti yang kita tahu, pentingnya ruang publik ramah anak ini semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan tentang tumbuh kembang anak. Orang yang semakin melek informasi terkait dengan tumbuh kembang pasti akan merindukan di mana sekitar rumah atau tempat tinggalnya itu mempunyai ruang publik yang pastinya ramah untuk anak-anak mereka. Dan Jawa Timur ini sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk atau jumlah anaknya ini terbesar di Indonesia, ini juga harus memikirkan langkah ke depannya seperti apa ketika populasi tentang anak-anak yang semakin tinggi, apakah ruang publik yang ramah anak ini sudah memadai dan sudah mencukupi kebutuhan untuk anak-anak kita yang ada di Jawa Timur. Banyak sekali pertanyaan, kondisi ruang publik untuk ramah anak seperti apa di Jawa Timur, kemudian apa tantangan terbesar untuk ruang publik ramah anak Jawa Timur. Saya bersama dengan narasumber yang pengen hari ini saya todong begitu ya dengan berbagai pertanyaan. Saya soalnya kangen dengan beliau, sudah lama ini tidak jumpa, kali ini kembali hadir. Dulu pernah ngobrol beberapa waktu yang lalu terkait dengan kelayakan tempat publik untuk anak. Kalau dulu kita bahas tentang tempat wisata, kali ini benar-benar ruang publik yang memang dikhususkan untuk anak, yang ramah untuk anak itu seperti apa. Saya sudah hadir bersama dengan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Dr. Enda Hajah Kofidah, luar biasa dari PKB. Saya sapa beliau. Assalamualaikum. Selamat datang kembali Ibu di podcast ABTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa, semakin lama semakin segar. Atau mungkin memang hari ini setelah ada aktivitas fisik jadi segar kembali Bu, olahraga tipis-tipis atau bagaimana? Ya, kaitannya untuk menyeimbangkan gimana, gerakan kita, apalagi wakil rakyat itu yang banyak duduk. Nah, maka harus diimbangi dengan jalan kecil-kecil, olahraga tipis-tipis, jogging Bu ya. Tapi juga dibarengi dengan makannya harus bergizi, tidak asal makan, ditambah dengan minum vitamin. Bu, kalau setiap hari kan pastinya ya sebagai ibu rumah tangga sebelum kegiatan lain masak gitu Bu. Hari ini masak apa nih Bu? Hari ini masak apa nih? Khas Kota Batu apa sih Bu? Kita ini kalau berangkat pagi Mbak, masaknya sederhana. Apa itu?
Setelah nasi, karena Nggih. di keluarga kami Nggih. itu tidak mau Mbak, masak nasi itu pakai magicom itu Iya, enggak mau. iya. Harus dimasak pakai dandang. Dandang, Iya, nggih. harus gitu pokoknya. Kalau bahasa Jawa dikaru dulu, Iya, habis itu ditaruh betul. dandang kayak Bu ya. Nggih, nggih, Betul. nggih, nggih. Terus sedikit agak diet Mbak. Diet. Dietnya apa? Tidak banyak gorengan. Oke. Jadi tadi pagi itu Rebusan. apa ya? Menyet tempe, Tempe. ya, kemudian didampingi dengan sayur labu siam. Labu siam. Nggih. Nah, terus ada cemetan telur dikukus. Hampir mirip kita hari ini, Bu. Saya tadi tempe juga tapi dibacem, Bu. Jadi tidak digoreng. Golek sing cepet. Iya, jenengan tapi bisa kurus, saya nggak bisa. Bisa diet tapi saya nggak berhasil. Kalau saya jenengan berhasil. Saya sejak dulu memang sekian. Gitu ya. Ah. Oke, Ibu. Yang penting sehat. Sepenting sehat, betul. Bu, kalau Oke. kita membicarakan memasak, ibu-ibu itu kan suka ya melihat anaknya itu sehat, tumbuh kembangnya bagus, kita ngasih makanan tiap hari bergizi juga memadai, kemudian cocok, itu kita ngelihat anak senang makan itu bahagia. Tapi tidak hanya cukup itu juga kan Bu, kadang-kadang kita perlu juga mengajak anak-anak untuk lebih mengeksplor kemampuan, mengeksplor keinginan begitu. Dan kalau itu di rumah saja kan tidak mungkin. Iya. Kita pasti akan menuju ruang publik di mana tempat itu bisa untuk meningkatkan kreativitas anak begitu. Nah, ruang publik yang seringkali kita ketahui yang ada di Jawa Timur, ya mungkin kalau di kota-kota besar, Ibu, saya tidak ngejudge kota mana yang belum punya ruang publik yang ramah untuk anak, bukan. Tapi yang seperti kita tahu, saya juga sering berkeliling untuk liputan-liputan begitu, Bu. Di kota-kota, ternyata di kota-kota besar itu justru ruang publik yang ramah anak itu sekarang sangat diperhatikan sekali. Kalau menurut Ibu pripun? Berbeda lagi ketika kita berada di kota yang notabene agak pinggir ya Bu, seperti di Tapal Kuda atau di Mataraman, sudah di wilayah selatan itu justru kadang-kadang untuk membuat ruang publik yang nyaman untuk anak itu belum full diperhatikan begitu. Itu menurut pendapat kami. Kalau dari sisi Ibu sendiri seperti apa itu? Betul Mbak, perkembangan media mempengaruhi pemikiran ibu-ibu muda. Mama-mama muda. Betul, mama-mama muda. Anak itu adalah, usia anak itu adalah usia emas bagi anak. Sehingga apa yang dirasakan, apa yang dilihat, anak itu gampang meniru. Peniru ulung. Ketika meniru itu, harapan kita memberikan sesuatu yang terbaik. Bicara ruang publik terbuka, hari ini mulai dari pemerintahan desa, bahkan sampai pemerintahan pusat, itu sudah ada pemikiran bagaimana kita memberikan ruang publik terbuka untuk anak. Sisi bagi pemerintah mungkin bicaranya adakah anggaran. Nah, gitu kan. Pertama, kalau pemerintah Jadi kalau pemerintahan desa itu adakah kemudian anggaran dari dana desa itu dipergunakan untuk ini. Kalau kabupaten, kalau kota, kalau provinsi bacanya kan anggaran. Betul. Tapi sisi lain, kita ini banyak masyarakat ini yang memberikan atau bekerja begitu, bukan bekerja ya, memberikan fasilitas untuk anak. Ruang publik terbuka ini bisa sisi dunia pendidikan. Betul. Bisa sisi dunia pariwisata. Bisa sisi dunia agar anak ini bisa mengeksplor dirinya begitu ya. Iya, terpengaruh dari apa dia lihat. Apa yang dia lihat, betul. Misalnya mall, gitu kan. Aja ruang publik membaca, betul, gitu perpustakaan, ruang publik bermain yang sederhana, gitu kan. Di rumah sakit sambil menunggu antrian dengan dokter, kemudian ada. Nah, hari ini sudah berkembang, semuanya memfasilitasi. Tapi Jawa Timur ini kan sebagian besar masih bentuk desa. Betul. Bentuk pegunungan. Kalau di perkotaan seperti jenengan sampaikan, mungkin sudah tidak ada masalah. Karena mereka terpanggil, mereka mengerti, mereka paham. Kalau saya punya fasilitas ini, bagaimana kemudian ini ramah anak?
Tapi yang di desa-desa kan belum semuanya, Betul, apalagi yang lembaga swasta. Iya. Contoh kecil, di lembaga pendidikan. Kalau usia dini atau PAUD begitu kan, mereka memang menyediakan fasilitas untuk perkembangan pertumbuhan anak yang ketika mereka ada di situ menjadi nyaman, kemudian sisi perkembangannya terpengaruhi oleh apa fasilitas yang ada, Iya. yang arahnya menjadi pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Tapi sisi lain, harusnya tetap pemerintah ini melakukan sosialisasi, harusnya tetap bersinergi, harusnya tetap bekerja sama. Sudah waktunya kita semuanya ini menyediakan ruang publik yang ramah Iya. anak. Betul, itu tadi yang pengen saya sampaikan juga. Kadang-kadang yang pertama kali dalam pikiran kita itu banyak ditanyakan pasti kalau mau ruang publik yang aman anggarannya ada tidak? Itu pasti pertama ya di pertanyaan. Berarti itu termasuk tantangan besar ketika pengadaan ruang publik yang ramah anak di Jawa Timur, Bu? Atau ada lagi yang lain tantangan besarnya selain dari anggaran sendiri? Kalau bicara tantangan, Mbak, selain anggaran, Nggih. tentunya dibarengi dengan kebijakan. Kebijakan itu bisa berbentuk surat keputusan gubernur, bisa juga berbentuk peraturan daerah. Iya. Siapapun yang melakukan usaha harus ramah anak. Betul. Jadi selain anggaran harus dibarengi dengan kebijakan. Ketika dua-duanya ini ada, sudah bisa. Jalan itu pasti. Nggih. Tapi yang ketiga, sosialisasi atau kerjasama antara pengusaha dengan masyarakat. Hubungannya untuk menyediakan ruang publik terbuka yang ramah anak ini akan lebih penting. Contoh, kita sudah menyediakan. Itu bagi yang merasa bahwa saya ini punya usaha sudah menyediakan. Tapi sudahkah di situ seperti alat mainnya bersih, alat mainnya itu bagus? Karena kita melihat di lembaga-lembaga pendidikan swasta yang PAUD khususnya Mbak, alat mainnya ala kadarnya atau alat mainnya sudah waktunya dicat, sudah waktunya diperbaiki, Betul. Kemudian aman, tidak terjadi kecelakaan, baik kecelakaan kecil atau besar, begitu kan? Maksudnya mainan ada yang tajam, ada yang apa, itu kan harus diperhatikan gitu ya Bu. Ketika kemudian dari kebijakan pemerintah melakukan sosialisasi secara terus-menerus, Mbak, saya yakin apa yang kita inginkan, ruang publik terbuka ramah anak itu akan tercipta. Betul. Harus ada effort ya, harus ada usaha. Itu terutama memang untuk menyediakan fasilitas yang memang betul-betul ramah anak. Kan biasanya hanya sekedar ala kadarnya ya Bu ya. Betul. Itu harus lebih diprioritaskan untuk yang betul-betul aman untuk anak dan bisa digunakan secara nyaman untuk anak gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau ruang publik di Jawa Timur sendiri untuk anak Bu, kenapa akhirnya harus diprioritaskan? Karena kita tahu sekarang ini banyak yang menyampaikan bahwasanya itu penting, jangan anggap hal yang seperti ini remeh begitu. Jadi timbullah mengapa ruang publik ramah anak ini jadi sekarang juga program prioritas yang ada di Jawa Timur. Mengapa Bu itu terjadi? Pertama saya berterima kasih lah, berterima kasih kepada pihak-pihak usaha atau pihak swasta atau pihak-pihak peduli anak. Mereka menciptakan sesuatu yang kepinginnya anak ini menjadi nyaman di situ, anaknya itu menjadi senang di situ, begitu. Ini pemerintah harus berterima kasih kepada pihak-pihak itu. Kemudian yang kedua, kenapa kemudian siapapun menyediakan ruang publik yang ramah anak itu penting? Ya karena anak ini harus dibaca, jangan dibaca anak ini sekarang. Tapi ketika anak hari ini itu pinter, anak hari ini sehat, anak hari ini cerdas, itu paling tidak harapan masa yang akan datang, generasi yang akan datang, menjadikan negara atau wilayah ini bagaimana, dimulai dari anak ini tumbuh kembangnya ya Bu. Tumbuh kembangnya bagus hari ini, maka harapan itu akan kelihatan. Terwujud, betul sih. Sudah dapat dibaca lah. Nandur kita Bu ya. Nandur nanti panen gitu. Makanya saya setuju Mbak, saya setuju. Kegiatan-kegiatan yang selama ini kayak posyandu, kemudian kayak anak harus diimunisasi, begitu kan?
masyarakat desa dengan pihak-pihak itu kerjasama bareng untuk menciptakan bagaimana perkembangan anak ini dengan fasilitas yang ada itu memadai. Karena apa? Ya itu tadi kita menyiapkan generasi sekarang untuk generasi yang akan datang. Betul. Itu peran Komisi D berarti luar biasa nih, Bu. Bagaimana sih Bu peran Komisi D sendiri untuk memperbaiki ruang publik anak? Dan yang saya garis bawahi adalah ketika memperbaiki ruang publik itu tidak hanya untuk anak, mohon maaf, untuk yang anormal saja, tapi kadang-kadang ada juga kebutuhan yang harus diperhatikan itu adalah untuk anak-anak penyandang disabilitas. Kadang-kadang itu kurang di ini ya Bu, diperhatikan. Itu bagaimana peran dari DPRD Komisi D pun kalau seperti itu Bu? Ini sekedar cerita tapi itu nyata Mbak. Nyata begini. Saya ini kebetulan ada di Ormas Muslimat NU. Pernah dapat program dari Australia. Yang judulnya adalah Infrastruktur Ramah Disabilitas. Jadi apa ya? Saya memandangnya ini tepat, pas. Gitu kan. Saya yang ada di Komisi D kemudian dapat program infrastruktur ramah disabilitas itu. Ternyata kita ini pembangunan yang ada di Jawa Timur itu belum ramah disabilitas. Waktu itu kita ngambil wilayah jalan di sekitaran gedung menuju pemerintah Kabupaten Malang. Jadi kalau membangun jalan itu Mbak, ini harus ada jalan untuk disabilitas. Misalnya yang menggunakan kursi roda, misalnya yang menggunakan tongkat, yang menggunakan kerek, itu harus ada. Tidak jalannya saja, tapi di gedungnya juga begitu. Bagaimana kemudian menuju ke pelayanan itu, disabilitas bisa menuju ke sana. Nah, setelah kejadian itu kemudian saya yang ada di Komisi D nyampaikan kepada dinas-dinas yang melakukan infrastruktur untuk mereka membangun ramah khususnya disabilitas. Itu banyak kita temui sih sekarang Bu, untuk tidak hanya untuk anak-anak, untuk disabilitas yang dewasa mungkin di ruang-ruang publik tempat umum seperti di stasiun, kemudian di terminal itu sudah banyak. Kalau ada tangga pasti ada yang untuk kursi roda bisa jalan, kemudian ada pegangan untuk yang pakai tongkat atau yang mungkin membutuhkan itu ya Bu ya, itu sudah ada. Berarti kalau bisa dibilang sebenarnya dari DPRD sendiri sudah mengusahakan untuk nantinya mendorong mitra terkait termasuk dinas-dinas yang membangun itu tadi Bu, untuk juga membuat ruang publik ramah anak itu juga untuk anak disabilitas Bu. Betul. Sudah ada seperti itu ya Bu. Jadi kalau kita bicara disabilitas ini jangan disabilitas menyeluruh, tapi karena kita bicaranya adalah tentang anak. Fasilitas untuk bangunan, untuk jalan ramah anak disabilitas itu harus dilakukan. Makanya kemarin sempat disampaikan, mohon maaf ya, rumah sakit, kantor, kemudian gedung-gedung pelayanan itu ada ruang khusus bagi ibu menyusui. Kan ada ya. Terus juga hari ini ada beberapa gedung pemerintah yang pelayanan itu tempat-tempat main anak. Itu bagian dari bagaimana mereka memberikan fasilitas agar ketika anak di lingkungan itu mereka menjadi nyaman. Ya, menjadi nyaman. Tapi yang terpenting Mbak, yang terpenting saya tadi nyampaikan bahwa kan ada posyandu, kemudian ada timbang anak, dari kelompok kecil itu sebenarnya kita mudah untuk mengajak semua pihak. Bagaimana menyediakan fasilitas yang ramah anak itu. Tapi juga ini tidak bisa pemerintah saja yang bekerja, walaupun itu ada anggaran, walaupun itu ada aturan. Tapi peran masyarakat untuk mendorong semua pihak, bahkan ibu-ibu atau orang tua, sisi di internal keluarga. Itu mereka juga harus bisa menciptakan ruang-ruang keluarga, ruang-ruang itu ramah untuk. Ini yang terakhir yang sering saya tahu Bu, ketika kita datang ke restoran begitu ya, cari
mungkin ownernya sudah paham terkait dengan ruang publik juga yang ramah untuk anak, Iya. termasuk tempat-tempat makan yang banyak sekali anak suka dengan hidangannya begitu. Betul. Tempat cuci tangan atau wastafel itu sekarang nggak dibikin rendah Bu untuk anak biar bisa terjangkau, Betul. biar bisa cuci tangan sendiri sampai bersih, dan juga ada tempat bersih-bersih atau sabun itu ditempatkan posisinya untuk disesuaikan dengan anak. Betul. Itu juga termasuk usaha masyarakat juga kan Bu untuk Betul, ikut iya. mensuksekan ruang publik untuk anak Betul. gitu maksudnya. Yang terjadi seperti itu luar biasa. Tapi kalau boleh dibilang standarnya untuk ruang publik yang ramah anak di Jawa Timur itu seperti apa sih Bu? Standarnya kalau menurut Ibu? Standar untuk ruang publik ramah anak itu Nggih. sebenarnya di konsep pendidikan itu ada. Nggih. Di konsep sosial itu juga ada. Nggih. Di konsep wisata itu juga sudah ada. Hampir mirip-mirip ya Bu? Iya, jadi mereka menyediakan lokasi itu jangan dilihat yang masuk ke sini itu orang besar. Okay. Yang masuk sini itu termasuk anak-anak. Iya. Ya sama yang jenengan sampaikan tadi bahwa tempat cucinya harus Betul. sendal. Ada gitu wastafel kan. khusus untuk anak itu ada gitu Bu. Bahkan kamar mandi itu untuk anak juga harus disiapkan. Okay. Tidak untuk orang dewasa saja. Jadi kaitannya konsep dan aturan itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Dan tinggal kemudian masyarakat, kita semua, khususnya para pengusaha yang menyediakan ruang publik itu mempelajari, menyediakan, berkomitmen. Betul. Bagaimana yang saya lakukan ini juga ramah kepada anak. Kalau Ibu turun ada reses gitu Bu di beberapa kota, mungkin tidak hanya di Malang Raya kan Bu ya. Biasanya ketika ada kesempatan bisa turun tidak hanya di dapilnya saja, kebetulan ada kegiatan di mana. Ada nggak Bu, kita nyebutkan kota boleh nggak sih? Ada nggak kota-kota yang memang belum banyak punya ruang publik yang ramah untuk anak? Saya tadi menyampaikan karena saya juga datang ke beberapa kota begitu peliputan. Justru malah di kota-kota yang belum sebesar Surabaya, Malang, itu banyak yang belum punya ruang publik yang ramah untuk anak. Kalau Ibu? Ada Bu, banyak Bu. Ada. Contoh Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota. Komisi D yang infrastruktur ini kan tidak bekerja melihat sisi infrastrukturnya saja. Betul. Tapi di komisi lain yang menangani masalah anak, pemberdayaan anak, pemberdayaan ini dalam tanda kutip menyediakan fasilitas yang ramah tadi. Itu ada beberapa, tapi yang kelihatan banyak itu di tempat-tempat wisata. Gitu. Makanya kemudian terjadi kecelakaan kecil itu menjadi peringatan bagi kita semua gitu loh, bahwa fasilitas terbuka itu kalau harus ada konsep ramah anak. Betul. Aman untuk anak. Betul, meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Kadang-kadang mikirnya itu heleh gitu loh Bu. Helehnya itu akhirnya ketika benar-benar tidak diperhatikan dampaknya nanti ke belakang. Kalau sudah kejadian, waduh gitu Ibu ya. Yang menjadi kebiasaan kita, kebiasaan tapi salah Mbak. Gimana Bu? Setelah kejadian, ya betul, baru sadar ada pembenahan. Baru sadar. Itu sudah sering kali terjadi seperti itu ya Bu ya. Betul. Ya, kalau misalkan Ibu turun reses, kemudian ketemu dengan OPD yang bermitra dengan Komisi D, itu biasa menyampaikannya itu berdasarkan peristiwa yang terjadi atau memang dari DPRD sendiri mendorong untuk OPD itu terus mengembangkan inovasi terkait dengan ruang publik yang ramah untuk anak? Mereka menyampaikan bahwa apapun yang dilakukan itu ada sisi-sisi yang harus diperhatikan. Sisi-sisi yang harus diperhatikan misalnya membangun gedung itu ya. Mereka menyampaikan, adakah fasilitas untuk disabilitas? Adakah fasilitas untuk anak-anak? Adakah fasilitas untuk ibu menyusui itu? Begitu kan? Terus sudahkah itu dibangun ramah dengan yang ketiga ini tadi? Tapi ya kembalinya saya tidak bisa memvonis bahwa itu kurang. Tapi kenyataannya memang kurang. Jadi perlu perhatian khusus. Betul. Dan sekali lagi itu bukan hanya tanggung jawab beberapa pihak saja. Betul. Kita berkewajiban untuk
punya tanggung jawab di situ ya Bu ya. Mm-mm. Ya anaknya banyak Bu, soalnya kota di Jawa Timur juga, kota kabupatennya juga banyak. Kalau Iya. harus saklek semuanya harus ada kan memang butuh perjuangan juga. Karena hari ini Mbak Nggih. bicara tentang anak, masalahnya Betul. kompleks banget. Betul, banyak sekali Bu, itu saya Nah, tahu. makanya kalau kita bicara ruang publik yang ramah anak Nggih, ini nggih. sebenarnya dari sisi yang bagian kecil Bagian dari kecil. sekian banyak Ya, permasalahan tapi harus tetap anak. disampaikan Ibu. Loh iya, Biar ada betul. perhatian nggih. Iya, Ibu ndak- menyampaikan tadi luar biasa peran dari DPRD kembali untuk mendorong OPD, memberikan ruang publik yang ramah untuk anak. Itu modal dasarnya untuk nanti di 2045 generasi emas kita dapat betul fasilitas sekali. sekarang gitu, nanti panennya di 2045 seperti Betul. yang banyak disampaikan oleh pejabat-pejabat itu Bu ya. Kalau sekarang saja untuk ruang publik untuk ramah anak sangat kurang, apakah bisa anak-anak berkonsentrasi untuk mengeksplor kreativitasnya di tempat-tempat yang tidak aman untuk mereka, begitu loh maksudnya Bu ya. Iya, Betul kalau nggak? saya sebagai wakil rakyat, Nggih. informasi itu selain didapatkan dari reses, Nggih. selain didapatkan dari kunjungan, Nggih. itu ternyata banyak yang kemudian mengadukan, gitu kan. Betul Bu. Menyampaikan aspirasi, datang ke rumah, Bu, Betul. ini ada begini, ini ada begini, ada Iya. begini. Kalau itu sifatnya besar, butuh kehadiran pemerintah berbentuk kebijakan, ya kita akan memperjuangkan ke sana. Iya, menyampaikan itu. Iya, tapi sekali lagi Mbak, kita tidak bisa semuanya tergantung pada menunggu kebijakannya pemerintah. Betul. Kalau saya tadi nyampaikan bahwa terima kasih kepada pihak-pihak yang kemudian peduli kepada anak, ini yang juga harus didampingi. Betul. Banyak hari ini kelompok-kelompok yang peduli dengan anak. Betul. Organisasi-organisasi kemasyarakatan itu, ya, relawan-relawan itu banyak lah Bu. betul, banyak sekali. Khususnya relawan-relawan yang fokusnya memang untuk anak ya. Nah, itu sekarang sudah betul. banyak dan kita diapresiasi nggak Bu kayak gitu Bu? Loh, tadi saya kan sudah nyampaikan terima kasih Terima kepada kasih, pihak-pihak, ya, betul. kepedulian mereka terhadap Pas, anak ini ya. luar Nggih, biasa, nggih, luar nggih. biasa. Dan itu Nggih. kalau bisa kita mendampingi, kita Nggih. hadir di sana Nggih. untuk mendukung Iya. mereka. Itu kalau di ruang publik yang belum ada, usahanya adalah merangkul semuanya untuk mengadakan atau mewujudkan Menyediakan, adanya ruang publik. Tapi ketika di kota atau tempat tinggal itu sudah ada ruang publik yang nyaman untuk anak, berarti kan kita memastikan itu sudah dirawat dengan baik atau belum. Nah, strateginya untuk ketika sudah dibangun kan tidak hanya syukur sudah dibangun dipakai gitu kan. Kan itu seiring berjalannya waktu akan ada pemeliharaan dan lain sebagainya. Nah, strateginya untuk memastikan ruang publik yang sudah ada itu untuk dipelihara seperti apa, Bu? Ruang publik itu milik siapa dulu? Untuk kita bersama, milik kita bersama, begitu ya. Milik kita bersama mestinya kan ada yang menyediakan. Betul. Maka kaitannya, betul Mbak, ketika dibangun, selesai, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, mestinya butuh pemeliharaan. Kemudian butuh tambahan fasilitas sesuai dengan perkembangan. Kemudian juga jangan anti kritik. Ini gimana kalau begini, kalau begini. Nah, maka semua pihak yang pengguna itu diajak ngomong bersama. Iya, diajak ngomong bersama. Ngobrol. Ya. Menyelesaikan hal-hal yang kemudian dinikmati bersama itu. Pemeliharaan itu juga termasuk ketika kita mempunyai ruang publik tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya loh Bu. Kadang-kadang ruang publik yang ramah untuk anak itu digunakan hal-hal yang negatif itu juga banyak. Berarti itu ada fungsi pengawasan juga dari DPRD itu nanti untuk menginstruksikan OPD terkait untuk juga menertibkan itu gitu kan Bu? Iya. Itu seperti apa Bu kalau yang saya sudah malah terjadi? Nanya negatifnya itu apa saja? Biasanya tempat-tempat ruang publik yang khusus anak itu dibikin misalkan untuk istilah Jawanya cangkruk dan lain sebagainya. Betul Mbak. Justru anak itu kalau ada orang berkerumun kan takut Bu mau main ke sana. Kalau ada seperti itu berarti pripun nanti solusinya? Jadi ruang publik terbuka yang ramah anak itu mohon maaf harus ditata sedemikian rupa jauh dari gerombol-gerombolan jagongan-jagongan yang kemudian di sana merokok. Nah, karena itu. dampaknya pada anak. Betul. Yang kemudian di sana mohon maaf obat-obat terlarang ada di situ. Oh, betul. Kadang-kadang atau kemudian maaf Ma, hari ini juga harus diawasi loh ya. Iya. Minuman keras itu Betul. terkadang ditaruh di botol. Iya.
Iya, aqua, iya. ditaruh di botol minuman, Iya. kan karena sama putihnya, Iya, dianggap biar itu nggak juga konangan air gitu. putih. Betul. Nah, Ih, Ibu seperti- tahu aja. bukan tahu untuk tangganya ada yang Oh begitu. gitu ya. Ya ini realita yang terjadi, maksudnya yang terjadi Nah. benar-benar. Yang begini ini, maka masyarakat jangan takut melapor. Oke. Maka masyarakat jangan takut memberikan informasi. Iya. Kepada pihak siapa? Kalau lokasi ruang terbuka itu ada di desa, lapor aja ke desa. Iya, RT RW setempat, desa gitu ya. Betul. Kalau itu kemudian ada di lokasi kota, lapor aja kepada pihak-pihak di situ. Kan Satpol ada Satpol PP, PP. betul. Betul. Riwariwi Nyampaikan. nanti ya Satpol PP-nya. Jangan takut, bahkan lapor ke Iya. polisi juga enggak Boleh, apa-apa. boleh, ya. Loh, nah iya. Iya, Nah, iya. hari ini kan era terbuka, siapapun bisa menyampaikan. Golek nambeng Iya. gitu kan. Kan gampang, viralkan saja. Iya, lapor media sosial. Itu adalah sanksi sosial, sanksi yang Nah, paling berat untuk mereka yang betul, melakukan pelanggaran betul. ya, Bung. Jadi intinya Mbak, kita ini harus membaca anak ini, kondisi sekarang Nggih. adalah anak 10-20 tahun yang akan datang. Siap. Maka bagaimana anak hari ini kita berikan sesuatu itu yang mendukung tumbuh berkembangnya anak, sisi positif. Betul. Sisi positif. Iya. Bahkan kalau kami di Ormas Mbak, Nggih. sampai ada kalimat begini. Ketika bapak dan ibu marah, jangan di depan anak. Nggih. Actingnya tetap mesra gitu ya, Lah, Bapak Ibunya, biar karena anaknya nggak konsepnya tahu. ya Betul. membaca posisi pikiran anak Betul, itu betul, supaya betul. tidak menerima hal-hal negatif, supaya tidak terjadi kekerasan. Kekerasan Nggih. itu kan tidak harus fisik. Betul. Tapi setiap Verbal hari juga. mendengarkan orang tua bertengkar, Iya. mendengarkan tetangga bertengkar, mendengarkan lingkungan yang tidak nyaman, itu sebenarnya ya termasuk Kekerasan. kekerasan yang Iya. dialami oleh anak. Iya, kekerasan yang mempengaruhi mental anak itu. Tuh. Terakhir ini Bu, Iya. terakhir aja dari tadi ya, nggak apa-apa. Tapi ini yang ini penting Bu ini kaitannya dengan anggaran soalnya Bu. Betul. Langkah realistis Bu yang dapat dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Mungkin Betul. nanti dari DPRD khususnya Komisi D kan biasa ya Bu menyampaikan terkait apa yang sudah dilakukan. Nah kalau untuk 1 tahun dalam 1 tahun anggaran, langkah realistis apa yang akan dilakukan kira-kira Bu? Karena Komisi D ini bicaranya infrastruktur, Nggih, maka arahan kita kan arahan fasilitas yang kamu bangun harus ramah anak. betul. Tapi kalau bicara tentang bagaimana perlindungan anak, bagaimana perkembangan anak ini kan ada di komisinya sendiri. Betul. Nah, maka di sini kemudian Komisi D dengan komisi yang lain bekerja bersama. Kolaborasi, Ah, sinergi. Betul, Nggih. betul. Kaitannya berapa jumlah anggaran untuk itu? Nggih. Hari ini ada efisiensi, Mbak. saya berusaha untuk ngempet senyum juga Bu ya, tahu jenengan juga kalau ditanya terkait anggaran pasti menyampaikan. Kalimat kita hanya menyampaikan begini, Mbak. Pripun? Kalaupun ada alasan nanti Nggih. 2026 dana transfer dari pusat dikurangi. Iya. Kemudian hari ini ada efisiensi. Oke, kita setuju, kita sepakat dan tidak bisa memaksa. Nggih. Tapi kaitannya untuk pelayanan, kaitannya untuk fasilitas masyarakat, kaitannya bantuan untuk ke masyarakat, kalau bisa jangan dikurangi. Saya dukung. Semuanya mendukung itu. Ya. Apalagi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang dengan Betul. situasi yang sekarang ini Bu ya. Efisiensi anggaran tidak akan menghalangi untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Betul. Begitu. Bisa Ya. saya simpulkan obrolan kita tadi Bu terkait dengan ruang publik yang ramah untuk anak bukan hanya kebutuhan infrastruktur yang fisik semata, Betul. tapi juga investasi jangka panjang Nah, untuk masa depan generasi Jawa Timur. Anak-anak kita di 2045 generasi emas katanya Bu. betul. Kemudian pemerataan ruang publik yang ramah itu secara merata, aman, sehat tadi. Iya, betul. Tidak hanya di kota-kota besar saja, kalau bisa nanti juga di kota-kota kecil yang memungkinkan untuk berkolaborasi membuat ruang publik yang ramah untuk Betul. anak begitu. Dan Sedang- itu tidak harus mahal. Betul. Betul. Ramah dengan anak itu tidak harus mahal ruang Betul. publiknya. Kemudian Komisi D di DPR Jawa Timur sendiri punya posisi strategis Iya. karena fungsinya untuk mendorong percepatan lahirnya ruang publik yang ramah anak. Tugasnya untuk jenengan nyurung Bu.
mendorong untuk Iya. pemerintah bisa mewujudkan ruang publik yang nyaman untuk anak. Kita tunggu Bu nanti di tahun-tahun berikutnya progres apa yang terjadi di Jawa Timur terkait dengan hadirnya ruang publik yang ramah untuk anak. Ibu terima kasih ngobrolnya hari ini. Sama-sama. Hari ini ngobrolnya luar sama-sama. biasa. Semoga membuat banyak orang terinspirasi, Iya. tidak hanya menunggu datangnya ruang publik yang dibangun oleh pemerintah, Betul. tapi menyediakan juga untuk lingkungan sekitar, dimulai dari ruang terkecil di keluarga dulu, Betul. di lingkungan sekitar, kemudian akan menciptakan ruang publik yang nyaman untuk anak, yang memang benar-benar bisa membuat generasi masa depan kita mendapatkan fasilitas yang memadai dan luar biasa untuk mereka, begitu. Bu terima kasih, insya Allah jumpa Sama-sama. lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Itu iya. dia Semangat untuk anak-anak Indonesia. Semangat untuk anak-anak. Itu dia obrolan kita bersama dengan Ibu Dr. Enda Haja Kofidah, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil 6 Malang Raya, tentunya dari fraksi PKB yang sudah hadir bersama kita di ABTVN Podcast. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Risa Ismaya pamit. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.